Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bertemu lagi dengan Pak Ansor dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kita akan melanjutkan kisah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mengikuti kisah pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Kali ini kita akan melanjutkan kisah perjuangan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat memimpin umat Islam. Setelah Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah, beliau membuat beberapa kebijakan penting dalam kepemerintahan. Pertama, mengganti gubernur yang diangkat Khalifah Utsman bin Affan. Kondisi politik atau negara yang tidak stabil ketika itu salah satunya disebabkan beberapa pemimpin daerah atau gubernur dinilai tidak cakap menjalankan kepemerintahan di daerahnya masing-masing. Hal itu menyebabkan ketidakpuasan di masyarakat. Selain ketidakpuasan masyarakat disebabkan kecenderungan Khalifah Utsman bin Affan memilih para gubernur dan pejabat pemerintahnya dari kalangan keluarga besarnya, Bani Umayyah. Ali bin Abi Thalib mengganti beberapa gubernur. Mereka diantaranya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Syria, diganti oleh Sahal bin Hanif. Abdullah bin Sa'ad, gubernur Mesir, diganti oleh Qais bin Thabit. Abdullah bin Amir, gubernur Basrah, diganti oleh Asnab bin Habs al-Ansyari. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari, gubernur Kuwait, diganti oleh Ammarah bin Syahab. Selain mengganti gubernur, Ali bin Abi Thalib juga merubah kebijakan Khalifah Utsman yang melonggarkan kebijakan kepemilikan tanah dan harta oleh para tokoh militer atau pemuka masyarakat kembali menarik tanah dan harta mereka menjadi milik negara. Kebijakan lainnya di bidang pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib ialah memindahkan ibu kota Madinah ke Kufah. Selain kebijakan dalam bidang pemerintahan, Khalifah Ali bin Abi Thalib juga memiliki prestasi di bidang keilmuan. Ali bin Abi Thalib memang dikenal sebagai figur sahabat yang cerdas. Ia dikenal sebagai seorang ulama dan cendekiawan pula. Dalam bidang sastra, Ali bin Abi Thalib memerintahkan muridnya Abu Aswad ad-Duali untuk menyusun dasar-dasar ilmu nahwu dan sharaf, termasuk memberikan tanda-tanda baca dalam tulisan Arab seperti fathah, kasrah, dhammah, dan sebagainya. Abu Aswad ad-Duali pun dikenal sebagai bapak ilmu nahwu. Selain itu, Ali bin Abi Thalib yang membuka majelis taklim atau pengajiannya di Masjid Kufah telah mendorong kegiatan intelektual di Kufah, hingga akhirnya Kufah dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan. Sayangnya, di bidang pemerintahan atau politik, sejak Khalifah Utsman bin Affan, umat Islam tidak sesolid sebelumnya, dan akhirnya pecah berkelompok-kelompok pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kebijakan Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam bidang pemerintahan menyebabkan umat Islam ketika itu terpecah menjadi 3 kelompok. Kelompok Ali bin Abi Thalib di Kufah, kelompok Umayyah bin Abi Sufyan di Damaskus, kelompok Aisyah binti Abu Bakar di Basrah. Sebenarnya ada satu kelompok lagi yang tidak mendukung kelompok manapun dan bersikap netral, di antaranya Abdullah bin Zubair. Kebanyakan mereka tinggal di Mekah dan sebagian di Madinah. Penyebab perpecahan umat Islam menjadi 3 kelompok tersebut tidak lepas dari kelanjutan pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Dari keempat gubernur yang diganti, hanya Muawiyah bin Abi Sufyan yang menolak untuk diganti. Menjabat sebagai gubernur, bahkan ia balik menyudutkan Ali bin Abi Thalib dengan mendesaknya menuntaskan kasus pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Umayyah mendesak Ali untuk segera menangkap dan menghukum pembunuh Khalifah Utsman bin Affan yang juga masih keluarga Bani Muawiyah. Kebijakan Khalifah Ali bin Abi Thalib memindahkan ibu kota negara dari Madinah ke Kufah disebabkan adanya benih perpecahan dan peperangan di daerah Kufah dan Basrah yang memang berdekatan. Penduduk Kufah mendukung Ali bin Abi Thalib, sementara penduduk Basrah mendukung Aisyah yang kala itu baru selesai menunaikan ibadah haji. Aisyah begitu sedih dan marah atas peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan, apalagi pembunuhan tersebut terjadi di tanah suci Madinah dan bulan suci Dzulhijjah. Semula, setelah melaksanakan ibadah haji, Aisyah dan rombongannya sebanyak kurang lebih 2.000 orang ingin kembali ke Madinah. Namun mendengar peristiwa yang terjadi di Madinah, beliau memutar arah ke kota Basrah. Aisyah dan kelompoknya mendesak agar Ali bin Abi Thalib segera menegakkan hukum dan menghukum pembunuh Utsman. Namun, Ali yang dikenal adil tidak ingin gegabah menuduh dan menjatuhkan hukuman. Pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan yang dilakukan dengan cara pengeroyokan oleh kaum pemberontak memang menyulitkan untuk menangkap siapa pembunuhnya. Akhirnya, Ali memutuskan untuk pergi ke Kufah untuk mencegah peperangan antara penduduk Kufah dan Basrah.
Di kedua kota tersebut banyak markas-markas pasukan militer. Apabila terjadi peperangan, tentu akan sangat merugikan negara. Selain itu, kebijakan Ali bin Abi Thalib yang merubah kebijakan Khalifah Utsman yang melonggarkan kebijakan kepemilikan tanah oleh para tokoh militer atau pemuka masyarakat menimbulkan pro dan kontra. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, kekuasaan Islam berkembang dan meluas sangat fantastis, luar biasa sekali. Para tokoh pimpinan militer, anggota angkatan perang, dan pemuka masyarakat menginginkan Khalifah Umar bin Khattab membagi harta rampasan perang demi memenuhi keinginan hidup mewah mereka. Tidak itu saja, bahkan mereka menginginkan agar tanah yang dikuasai diperbolehkan menjadi milik mereka juga. Kala itu Khalifah Umar bin Khattab tidak mengabulkannya. Beliau mengkhawatirkan pimpinan militer dan pasukannya terlena dan enggan berjuang kembali. Setelah Umar bin Khattab meninggal, Utsman bin Affan sebagai khalifah keempat mengizinkan kebijakan kepemilikan harta, hingga akhirnya menimbulkan kecemburuan sebagian anggota masyarakat terhadap elit atau pemuka masyarakat dan militer. Khalifah Ali bin Abi Thalib ingin mengembalikan keadaan seperti ketika masa Khalifah Umar bin Khattab dengan menarik harta yang dikuasai para tokoh atau pemuka masyarakat dan militer untuk kembali dikelola oleh negara. Pecahnya umat Islam menjadi 3 kelompok kelak akan mengakibatkan 3 peperangan saudara yang tragis dan menyedihkan. Ingin tahu bagaimana kisah 3 peperangan tersebut? Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.